Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra membahas tentang Densus Tipikor Polri begitu ya. Saya ke Pak Slamet pribadi tadi, mungkin langsung saja direspon Pak. Benarkah ini sudah ada kajian akademiknya yang mengatakan memang dibutuhkan ini Densus Tipikor ini? Ya, saya pernah menjadi anggota tim pemberantasan tindak pidana korupsi waktu itu di bawah Pak Hendarman Supanji tahun 2005, tahun 2007. Tapi kan memang tantangannya berat secara politis, maka tidak diperpanjang saat itu. Tantangannya memang berat, tantangannya tantangan politis, bukan tantangan hukum saat itu. Untuk pembentukan ini ada dua skema. Skema pertama adalah satu atap, tapi mempunyai kewenangan masing-masing. Tidak campur aduk seperti di KPK kan, itu ada kewenangan menyelidik, dan menuntut. Kalau satu atap ini adalah masing-masing ada kewenangan. Itu skema pertama. Skema kedua, tetap ada penyidik dan auditor, penuntut mitra. Seperti Densus 88 itu ada kejaksaan atau penuntut yang khusus soal teroris, seperti itu. Itu skema yang kedua. Iya, tadi itu kembali kajian akademiknya itu memang sudah ada begitu Pak? Iya, seperti itu kajiannya. Mungkin yang lebih panjang. Kan dari mana itu yang melakukan begitu, yang melakukan kajian akademik itu? Sementara masih kepolisian, kemudian ada asistensi dari ahli-ahli hukum pidana, beberapa perguruan tinggi itu menjadi konsultan di kajian akademik. Ini kan masih menjadi kajian akademik. Soal real, bagaimana nanti? Kan aparat polisi ini kan aparatur negara, tunduk dan patuh kepada undang-undang, tunduk dan patuh kepada kebijakan negara. Kita sodorkan ide seperti ini, kita sampaikan ke publik, kita sampaikan ke negara. Apa keputusan, pasti polisi akan tunduk. Gitu. Jadi sudah ada kajian akademiknya ini, internal ya mungkin ya, ini ya Pak? Masih internal, betul. Iya, kita kan pasti butuh uji kajian akademik itu diperdebatkan dan macam-macam ya untuk mematangkan baik itu secara hukum dan sebagainya. Nah itu penting sekali untuk sebuah kebijakan publik. Kemudian yang kedua yang harus jadi perhatian khusus, misalnya pesan Pak Yusuf Kalla ya, itu menarik gitu. Pesan Pak Yusuf Kalla ya sudah perkuat saja kepolisian. Kemudian kedua, toh kepolisian selama ini juga punya permasalahan dengan praktek korupsi, mulai dari yang paling bawah lalu lintas dan sebagainya. Nah itu dibenahi, jangan sampai kemudian nanti ada istilah ini seperti menyediakan sapu yang kotor, kemudian nyapunya kemana-mana makin kotor. Nah itu kan yang tersirat pesan-pesan penting dari Pak JK itu. Saya pikir baik, itu apalagi seperti itu ya Pak Yasin ya. Mungkin image-nya juga publik juga masih menganggap Polri juga masih mengalami masalah untuk pemberantasan korupsi secara internal begitu. Saya kira begini, kita tidak menafikan apa yang dilakukan survei oleh International Transparency bahwa Indonesia itu permasalahannya adalah bribery index. Indeks untuk suap menyuap itu adalah sangat-sangat rendah kita ini. Jadi kalau ada corruption perception index itu merupakan composite index, termasuk di dalamnya ada bribery index. Nah, adanya saber pungli ini kan belum bisa mengurangi istilahnya pungutan liar di semua instansi yang memberikan layanan publik. Nah, ini saya kira juga memang fokus kita itu adalah untuk membenahi yang petty corruption tadi dengan pembenahan sistem, Pak. Jadi bukan hanya tangkap-tangkap saja, ternyata muncul-muncul juga. Tadi kalau dikatakan misalnya saber pungli itu sudah bagus, dengan TPK itu kan memang itu ad hoc Pak itu. Betul. Kapan berdirinya, kapan selesainya itu ditanggalin itu Pak yang membantu kejaksaan itu. Memang prestasinya baik, tapi kan memang ad hoc di situ ada tanggal untuk membubarkan. Kembali kepada masalah keberhasilan misalnya saber pungli ya. Apabila itu berhasil, maka akan bisa menaikkan rekor kita, GPI kita akan naik. Karena bribery index itu menjadi dominan yang mengklaim kenapa korupsi di Indonesia itu masih rendah, karena layanan publik semua instansi. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya merefer kepada Police Power Integrity System di Hong Kong. Dia paparan kepada kami waktu kami berkunjung, kenapa ini pencegahan kok bisa bagus? Karena semua instansi melakukan program integritas di masing-masing instansinya. Nah, dia menceritakan kalau dulu korup polisi ini sekarang bersih. Dulu tidak aman di jalan, perempuan tuh jalan jam 9 malam, jam 12 malam terganggu. Sekarang tidak ada yang terganggu. Baik, jadi menarik ini ya, mungkin langsung direspon Pak Slamet tadi. Jadi agak
memperbaiki internal dulu Pak ya, karena kepolisian sendiri masih banyak mengalami masalah korupsi juga ya. Nah ini apa tidak memperkuat internal, jika masing-masing instansi melakukan itu, otomatis angka korupsi juga menurun begitu kan Pak? Iya. Tindak pidana korupsi itu bukan hanya di kepolisian. Nah ya, kalau masing-masing instansi melakukan perbaikan, bukan hanya kepolisian maksud saya. Bukan ada di semua instansi. Iya, dan semua instansi melakukan perbaikan. Iya. Tidak perlu ada satgas jadi. Kalau misal di kepolisian sendiri itu korupsi terbidik oleh Densus, pasti disikat. Nggak peduli, pasti disikat. Dan itu menjadi komitmen pimpinan. Nah, mengapa menunggu ada Densus Pak? Sekarang kan sudah ada direktur. Sudah banyak. Kenapa nggak dibidik dari sekarang gitu Pak? Itu tadi berpikirnya adalah supaya komprehensif dan holistik. Ini adalah kejahatan luar biasa. Di kepolisian tuh ingin menangani soal korupsi itu tidak boleh biasa-biasa, harus luar biasa. Sudah ada KPK, sudah ada kejaksaan, sudah ada direktur tipikor, masih ingin luar biasa karena memang kebutuhan tantangan ke depan soal kejahatan luar biasanya di mananya? Apakah penangkapannya atau apa ini yang dimaksud luar biasanya di mana? Tipikor ini kan kejahatan yang luar biasa, extraordinary. Maka cara menangani juga harus extraordinary. Yang maksudnya yang extraordinary ini kenapa tidak dilakukan sekarang di Direktorat Tipikor gitu loh Pak? Sudah dilakukan. Tadi itu komprehensif dan holistik. Itu jawaban Kapolri seperti itu di depan rapat dengar pendapat. Penanganan korupsi itu harus komprehensif dan holistik. Sebenarnya kalau yang extraordinary waste itu sudah dilakukan oleh KPK. Dasarnya undang-undang, sehingga kalau dulu permasalahannya bolak-balik antara penyidikan dan penuntutan itu tidak kunjung P21, maka digabunglah tercermin di KPK itu an extraordinary waste, sehingga yang kemacetan yang ada di penyidikan masuk pemberkasan di penuntutan itu tidak ada masalah. Jadi kalau yang ini kepolisian, kembali lagi kepada aturan perundangan, apakah memungkinkan apabila tidak dipayungi dengan legal aspek yang kuat, yakni undang-undang yang memayungi agar kejaksaan itu bisa jadi satu dengan kepolisian, itu kan tidak bisa kalau tidak ada payung undang-undang. Kalau di KPK memang satu atap Pak. Ya, tapi permasalahannya kalau kejaksaan itu menjadi subordinate dari kepolisian yang melakukan penuntutan di situ, sedangkan KUHAP tidak memungkinkan untuk itu, kan tidak bisa. Makanya kejaksaan menolak dalam hal ini karena dia itu adalah pimpinan tertinggi dalam penuntutan, tetap kejaksaan dalam hal ini. Makanya ada dua skema satu atap dan skema satu atap ada kewenangan masing-masing, ada skema beda atap tapi bermitra. Sebagai contoh, pada saat saya menjadi anggota tim Tas Tipikor, auditor BPKP, kemudian penyidik dan jaksa penuntut itu dalam satu atap, satu ruangan dengan saya. Ketika saya ngetik BAP pertama, kedua, ketiga, itu langsung terbaca oleh auditor, langsung terbaca oleh jaksa penuntutnya. Sehingga begitu proses berkas selesai, itu selesai, tidak lagi bolak-balik seperti sekarang yang terjadi. Itu. Kalau KPK memang iya, di undang-undang memang diperintahkan satu atap. Nah ini ya, tapi di kepolisian tidak. Ya, makanya itu tentu akan menjadi masalah ya kalau belum ada undang-undangnya itu, Pak Slamet. Nah, makanya ini bagian dari kajian akademik. Yang pro dan yang kontra itu bagian dari kajian akademik. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.